Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di praktikum kecerdasan buatan di project yang kedua kita, di mana kita akan membuat project machine learning yaitu object detection. Di pertemuan pertama kemarin, maksudnya pertemuan pertama di project ini, teman-teman kan diminta untuk mengumpulkan data. Lalu kemudian teman-teman diminta untuk melakukan pelabelan data. Nah, kira-kira teman-teman punya data seperti ini ya. Jadi kita kan udah punya folder namanya OBJD, TensorFlow, Workspace, Image, Collected Image gitu ya. Nah, di sini ada folder-folder isinya gambar yang udah teman-teman kumpulkan plus labelnya seperti ini gitu ya. Nah, kemarin itu di kelas yang maksudnya kelas perkuliahan di yang bagian melakukan pengumpulan data data huruf itu ada satu proses yang saya lupa kasih tahu gitu ya. Yang saya lupa kasih tahu itu adalah bahwa setiap nama file itu harus diberi indeks NIM masing-masing. Kenapa? Karena nanti data ini kan akan kita gabung. Nah, kalau data ini nanti akan kita gabung, itu ya, karena nanti bisa jadi namanya sama, nanti akan tumpang tindih. Misalkan datanya seperti ini, angka 0 yang ke 1, angka 0 yang kedua, dan seterusnya. Nanti orang yang lain juga membuat dengan cara yang sama, gitu ya. Penamaannya nanti akan tumpang tindih. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk, kita akan melakukan data preparation dulu untuk memperbaiki struktur dari data yang kita punya. Nah, untuk di bagian kedua ini tenang, seluruh coding itu nanti akan saya kasih ya, Oke, nah ini videonya supaya nanti nggak terlalu panjang juga. Ini di bagian pertama ini kita akan fokus ke dulu data preparation. Nah, ini kan kita sudah punya seperti ini, angka 0, ada 10 data dan labelnya, lalu kemudian angka 1, 10 data dan labelnya, angka 2 dan seterusnya. Kalau teman-teman yang mengerjakan huruf, tentu huruf A sampai dengan Z gitu ya. Lalu kita bisa cek ke bagian kodenya. Sebelum kita mulai, kita punya label image yang ini kan. Ini yang kemarin kita lakukan untuk anotasi, ini kita running aja. Instalasinya nggak perlu, ini juga nggak perlu, kita bisa running yang ini. Ini ada yang salah. Ini harus di running bagian pad yang ini, lalu yang ini di running. Nah, nanti akan keluar aplikasi untuk pelabelan image. Kita open dir aja, kita arahkan ke workspace kita, angka yang ke 0. Nanti kan seperti ini ya, ini angka 0 gitu ya. Tentu nanti tergantung dari pekerjaan teman-teman, apakah itu angka ataupun huruf. Nah, ini sudah betul sebenarnya. Nah, apa yang harus kita ganti? Yang harus kita ganti adalah di sini kita sort dulu berdasarkan type. Oke, udah sort berdasarkan type. Nah, di sini ini kan ada angka 0 yang ke 1, ini gambarnya di bagian atas, lalu di bawah XML-nya. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai salah. Kalau bisa sih, saran saya, mending datanya teman-teman copy dulu, simpan dulu di tempat lain, baru lakukan proses ini. Supaya nanti kalau salah, repot lagi memperbaikinya. Nah, sekarang teman-teman klik nomor 1 sampai yang bawah, seperti ini. Nah, jadi, klik dari yang nomor 1 sampai nomor 10, lalu kemudian di bagian nomor 1 ini kursornya di sini klik kanan, di sini pilih rename. Nah, di sini JPEG-nya awas jangan sampai kehapus ya kalau ada JPEG-nya. Di sini teman-teman ketikkan angka untuk yang angka ya. Kalau yang huruf
Iya, berarti huruf gitu ya. Angka strip kosong, karena ini angka yang kosong, tadi kelas yang kosong, lalu strip NIM teman-teman. Misalkan 137, 3 NIM terakhir aja ya. 137, ini NIM saya dulu waktu kuliah, lalu di enter. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Angka strip kosong, strip 137, di sininya ke 1 sampai 10. Nah, lakukan juga dengan yang ini. Klik di yang nomor atas, pencet shift di keyboard, klik yang di bawah, arahkan lagi ke atas, ini klik kanan rename. Nah, di sini XML-nya awas jangan sampai salah. Angka strip kosong, strip 137 seperti ini. Ya, seperti ini, lalu enter. Oke, nanti akan rename semua dan ini antara JPEG dan XML-nya harus sama. Nah, sekarang kita cek di pelabelan image apakah dia masih betul atau tidak. Ini kita running lagi bagian ininya, lalu akan muncul tools label image-nya, kita open dir, lalu ini di bagian tadi kan yang ke 0 ya, select folder. Nah, ini akan betul seperti ini. Jadi walaupun tadi sudah di rename, lihat ini areanya dia tetap terpenuhi. Oke, nah ini seperti ini belum selesai ya. Kenapa belum selesai? Karena di sini kalau teman-teman buka klik kanan XML-nya, lalu open with Notepad, nanti akan muncul Notepad seperti ini. Nah, di sini teman-teman lihat ya, XML angka strip kosong, strip 137 yang ke 1, di sini di bagian file name-nya, lihat di sini ya. Yang penting tuh ini file name-nya. Kalau yang path-nya ini salah nggak apa-apa. Yang path salah nggak apa-apa. Yang file name-nya ini harus sama dengan JPEG-nya, mengarah ke sini. Ini lihat, ini masih angka 01.jpeg, nggak ada NIM-nya. Ini masih salah. Nanti ini kalau di running, walaupun tadi di dalam pelabelannya sudah betul, kalau nanti ini di running ke TensorFlow, bagian trainingnya akan error. Nah, gimana cara memperbaiki ini, si file name ini? Tentu nggak mungkin dong kita rename satu-satu ya. Itu nanti keburu udahan kuliahnya, nggak selesai-selesai. Saya sudah siapkan coding untuk memperbaiki isinya. Nah, teman-teman nanti akan saya kasih sebuah file namanya change, ini salah nih ya. Harus kita rename dulu. Ini gimana caranya ya? Oh, ini bisa diedit. Oke, enggak di. Ini kita buka aja. Lalu di sini saya harus ganti namanya. Saya salah ketik, ini change harusnya. Jadi ada file namanya change XML content. Change XML content, di sini teman-teman install dulu namanya Beautiful Shop, sebuah library untuk membaca XML. Pip install BS4, ini running aja. Karena saya sudah terinstall di lokal, nanti ini tampilannya begini, requirement already satisfied kalau sudah. Kalau belum ya nanti akan ada proses install. Oke. Nah, setelah itu di sini ada script untuk mengganti isi dari XML-nya. Nah, yang penting di script ini adalah bagian path-nya. Path-nya ini diarahkan ke folder yang tadi. Ingat, foldernya tadi adalah data yang 0 ya. Kalau kita lihat ini DOBJD TensorFlow Workspace Images Collected Images kosong. Nah, di sini saya sudah buatkan path-nya. Di sini adalah DOBJ TensorFlow Workspace Images Collected Images ke yang 0. Ya, ini ke yang 0, berarti ke folder yang 0. Ini tinggal teman-teman running aja. Nah, nanti akan muncul tampilan ini. Nama filenya XML, JPEG, dan seterusnya. Kalau kita buka di foldernya yang tadi, mana tadi? Nah, ini foldernya. Teman-teman buka XML-nya, klik kanan, open with Notepad. Maka si bagian file name-nya ini
ini sudah mengarah ke file JPEG yang benar. Ini lihat ya, ini angka strip 0 strip 137 yang ke 1 ke sini. Ya, jadi ini isinya sudah mengarah ke file yang benar, oke. Nah, ini yang kita mau. Begitu juga yang kedua. Ini open with notepad. Nah, akan begini. Angka strip 0 strip 137 ke yang kedua ya. Ini harus sama. Nah, cara mengeceknya kembali lagi kita buka bagian label image-nya. Label image-nya yang ini kita running. Lalu kita kemudian open dir, kita arahkan ke folder 0, select folder, lalu kita cek satu-satu. Nah, ini nggak ada kesalahan pelabelan. Sebenarnya tadi kan pelabelan ini sudah tidak ada masalah ya. Yang penting isi XML-nya tadi sudah berubah. Oke. Ini berarti ini tahap keberapa ya? Tahap yang kedua ya. Jadi saya ulangi lagi, tahap pertama tadi adalah melakukan rename supaya teman-teman tidak filenya tidak sama dengan teman yang lain gitu ya. Nanti ketika digabung kan nanti data satu kelas itu akan kita pakai bersama gitu ya. Nah, harus ada name-nya di belakang, caranya seperti tadi, hati-hati, lalu kemudian setelah itu mengganti isi XML-nya. Nah, ini yang 0 udah beres. Sekarang kita lanjut ke yang ke-1. Seperti ini hasilnya. Ini kalau dibuka nggak akan error ya. Untuk membuktikannya kita coba sekali lagi ya. Si label image-nya kita running. Lalu kemudian kita open dir. Lihat ke data yang nomor 1, folder nomor 1, di sini nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah ya. Dia mengarah ke 1. Kalau teman-teman angka B berarti ke B, C ke C, A ke A gitu ya. Ini nggak ada masalah. Tapi sekali lagi di sini penamaannya nggak sesuai. Klik kanan, sort by type, lalu klik di atas bagian JPEG-nya, klik sampai nomor 10, kursornya harus ada di nomor 1, klik kanan, rename, ini kita hapus semua, angka strip 1 strip 137, enter. Oke. Nah, di sini biar JPEG-nya nggak salah ketik, kalau kayak saya ini ekstensinya dimunculin, bisa teman-teman hide juga file, change folder option, di sini view hide extension. Oke. Jadi nanti extensionnya jadi hilang. Ya. Extensionnya jadi hilang supaya pas nge-rename tuh nggak salah. Nah, sekarang kita tinggal rename yang nomor 1 ini. XML yang bawah. Klik 1, klik 1 yang paling atas, pijit shift di keyboard, klik yang 10, arahin kursor ke atas, ini klik kanan, rename, angka, strip 1, strip 137, enter. Oke, udah seperti ini, sudah penamaannya sesuai, buka script yang ini, langsung aja kita script yang change XML content, ini arahin ke folder 1, ini ganti dengan 1, lalu kalau teman-teman foldernya ABC ya A, ya B, ya C, dan seterusnya. Lalu ini kita running. Oke. Memang ini prosesnya lama, harus mengganti satu persatu. Nah, saya ajarkan seperti itu supaya rapih ya. Jadi kita nggak satuin semuanya, bisa aja kan coding mengerjakan keseluruhannya. Cuman di sini prosesnya kita pelan-pelan supaya jangan sampai nanti sudah terlalu jauh ada error. Untuk mengecek kepastiannya, buka label image-nya, kita running, nanti akan ada aplikasi label image-nya, open dir, arahin ke 1, select folder, nah ini nggak ada perubahan. Tetap ya. Lalu untuk memastikan lagi, cek dengan betul, buka foldernya, folder angka 1, ini klik kanan di file XML-nya, klik kanan, open with notepad. Oke, ini udah betul ya. File name, ini nama filenya sama dengan ini. Angka strip 1, strip 137, yang ke 1 .jpg ya. Berarti file name-nya sudah betul, ininya juga sudah betul. Jangan sampai salah. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa maju ke yang nomor 2. Klik kanan,
lalu kemudian sort by type. Ini klik yang atas, shift, pencet shift di keyboard, klik yang bawah. Di bagian ini harus kursornya harus di nomor 1 ya. Klik kanan, rename, angka, strip 2, strip 137. Kalau teman-teman sekali lagi ya saya tekankan ya, kalau teman-teman bagian mengerjakan huruf, berarti huruf strip B, misalkan huruf B, strip NIM-nya, enter. Lalu yang ini sampai yang sini di blok, klik kanan di bagian atas ini, rename, angka, strip 2, strip 137, enter. Udah seperti ini, buka script yang change XML content, lalu ini tadi yang mana? Oh, angka 2. Ini ganti dengan 2, lalu running bagian sininya. Kalau ini sudah, maka berhasil. Nah, kita karena tadi sudah 2 kali ngecek dan tidak ada error, kita bisa lanjut sebenarnya. Tapi untuk memastikan ya, sekali lagi kita bekerja dengan data, jadi harus hati-hati. Kita running yang ini, labeling image-nya, kita buka folder nomor 2 atau kelas 2. Kalau teman-teman angka berarti kelas A, B, C, D ya. Select folder, nah ini nggak ada masalah ya. Jangan sampai nanti si bloknya itu loncat-loncat gara-gara antara label dengan JPEG-nya itu tidak match gitu. Oke, ini close. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Buka nomor 3, klik kanan, sort by. Ini udah ya, sort by type. Klik yang atas, pijit shift di keyboard, klik yang bawah, klik kanan, rename, angka, strip 3, strip 137, enter, lalu XML-nya klik yang atas, shift di keyboard, klik yang bawah, di bagian kursor atas, klik kanan, rename, angka, strip 3, strip 137, enter, dia bikin indeks sendiri, buka bagian yang ini, change XML content, ini arahin ke nomor 3, lalu running. Oke, teman-teman bisa melakukan pengecekan label image-nya, buka folder 3 tadi udah betul atau belum. Oke, kalau salah, balik lagi ke sini, Ctrl Z ya. Oke, saya yakin pekerjaan saya sudah betul, jadi nggak saya cek lagi. Yang 3, yang 4, nanti saya akan cek di akhir ya. Yang 4, klik kanan, sort by type, blok yang atas, pencet shift di keyboard, blok yang bawah. Yang ini rename, angka, strip 4, strip 137, enter. Lalu yang bawah, rename di sini, rename, angka, strip 4, strip 137, enter. Ke sini, arahin ke nomor 4, folder 4, running. Oke, udah selesai. Lalu pindah ke 5, sort by type, klik yang ini, shift di keyboard, klik yang bawah, arahin kursor ke atas, rename, angka, strip 5, strip 137, enter. Lalu yang ini klik di sini, shift di keyboard, klik di bawah, di sini rename, angka, strip 5, strip 137, enter. Lalu buka coding yang ini, arahin ke folder yang 5, running. Oke. Balik lagi ke sini, kita cek yang 6, sort by type, lalu kemudian klik di sini, rename di atas, angka, strip 6, strip 137, enter. Klik di sini, di atas, rename, angka, strip 6, strip 137, enter. Balik lagi ke script, kita running angka 6. Running, oke. Pak, harus semua dari A sampai Z? Iya, gitu. Oke, yang 7, sort by type,
klik di atas, klik di bawah, di sini rename, lalu di sini angka strip 7 strip 137, enter, klik di sini, klik kanan, rename angka strip 7 strip 137, enter, buka lagi codingnya, kita running yang 7, run. Oke, udah. Pindah lagi sekarang ke 8, sort by type, klik di sini, klik kanan, rename angka strip 8 strip 137, enter, di sini, klik kanan, rename angka strip 8 strip 137, enter, buka coding yang ini, arahin ke 8, running. Oke, sekarang kita pindah ke 9, sort by type, klik di atas, shift di keyboard, klik di bawah, di sini klik kanan, rename angka strip 9 strip 137, enter, klik di sini di atas, rename angka strip 9 strip 137, enter, kita arahin ini ke 9, running. Oke, dan sekarang kita masuk ke folder 10, ini terakhir, sort by type. Oh, ini kebanyakan ya, saya masih buat datanya terlalu banyak. Oke, sort by name dulu. Nah, dari ini karena saya buat datanya banyak, ini yang 20 sampai bawah kita hapus. Oke, jadi angka 10 dari yang ke 1 sampai 10. Oke, udah. Sort by type, yang ini klik di sini, rename di atas, rename angka strip 10 strip 137, enter, klik di sini, rename di sini, angka strip 10 strip 137, enter. Lalu kita buka change XML kontennya, ini arahin ke nomor 10. Kita running. Nah, untuk memastikan sudah betul, walaupun harusnya pengecekannya tadi setiap kali perubahan itu dicek, kita buka label image-nya. Kita running. Nah, kita open dir. Tadi 2 sudah betul, kita ke nomor 3. Oke, 3 sudah betul. Ini ya, tidak ada yang labelnya salah. Open dir lagi, kita bisa cek yang 4. Oke, 4 sudah betul. Open dir lagi, kita bisa cek yang 5. Oke, 5 sudah betul. Kalau mau dicek satu-satu boleh dari atas. Open dir lagi, 6 sudah 6 belum. Kita cek, oh ini 6. Open dir lagi, 7. Oke, 7 sudah betul. Open dir lagi, 8. Oke, udah betul. Open dir lagi ke 9. Oke, sudah betul. Kita cek yang 10, open dir lagi. Oke, sudah betul. Oke, udah betul semua. Tadi mengganti nama, ya, lalu kemudian merubah isi dari XML-nya untuk disesuaikan dengan nama yang baru. Nah, nanti si label image-nya ini, script ini saya akan kasih ke teman-teman. Lalu si change XML-nya ini juga akan saya kasih ke teman-teman. Oke, data preparation tapi belum selesai. Nah, yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita akan memisahkan dataset. Di sini kita kan harus memisahkan antara dataset data latih dengan data uji. Oke, kalau teman-teman buka folder images yang ini kan collected image, ini angka 0 sampai 10. Di sini ada test dan di sini ada trend, ya. Nah, kita akan pisahkan data setnya. Nah, caranya kalau di Windows itu kita buka multi folder. Ini pencet shift, klik tes 2 kali. Salah ya. Control harusnya. Control. Oh iya, betul.
klik kontrol, klik tes, nanti ini akan buka folder tes, lalu di trend. Oke, kebuka trennya. Oke, yang ini kita window kiri dulu biar kepotong. Ini yang trend, window kanan atas. Yang tes ini klik tombol window, klik kanan bersamaan dengan tombol window, klik bawah. Nah, jadi kita punya 3 jendela. Ini collected image di sini. Ini gimana caranya biar ini ketutup? View. Oke, navigation pane-nya hilangin. View navigation pane-nya hilangin. Oke, ini view. Oke, di sini ya. Jadi ini gambar yang kita punya dari 1 sampai 10. Kalau teman-teman bagian huruf dari A sampai Z, setelah tadi kita perbaiki penamaannya, ini folder yang atas trend, ingat ya, yang bawah tes. Nah, sekarang kita akan melakukan pembagian data. Oke, ini wajah saya nutupin, saya close dulu. Nah, di sini ini data yang ke 0. Teman-teman klik kanan, sort by name lagi. Ya, supaya dia berurut gambar, label. Nah, yang trend akan kita isi data sebanyak 7 dan yang tes sebanyak 3. Caranya adalah dari 1 sampai dengan 7 kita blok. Ini kita copy, pindahkan ke trend, paste. Dari 8 sampai dengan 10, ingat gambar dan XML-nya dan labelnya, copy, pindahkan ke tes. Seperti ini. Ya, jadi kita punya data trend sebanyak 7, data tes sebanyak 3. Ya, 3 gambar dan masing-masing gambar dengan labelnya masing-masing. Kita bisa pindah ke data yang satu, ini sort by name lagi. Dari 1 sampai 7 blok, copy, pindahkan ke trend. Dari 8 sampai 10, copy, pindahkan ke tes. Oke, kita pindah ke 2, sort by name lagi. 1 sampai 7, copy, pindahkan ke trend. 8 sampai 10, copy, pindahkan ke tes. Oke, lalu kemudian 3, sort by name lagi. 1 sampai 7, copy, pindahkan ke trend. 8 sampai 10, copy, pindahkan ke tes. Sekarang yang keempat, ini sort by name lagi. 1 sampai 7, ingat labelnya jangan sampai ketinggalan ya, ini. Pindahkan ke trend. 8 sampai 10, copy, pindahkan ke tes. Lalu kemudian 5, sort by name. 1 sampai 7, copy, pindahkan ke trend. 8 sampai 10, copy, pindahkan ke tes. Oke. 6, sort by name dulu. 1 sampai 7, copy, pindahkan ke trend. 8 sampai 10, copy, pindahkan ke tes. Lalu 7, sort by name. 1 sampai 7, copy, pindahkan ke trend. 8 sampai 10, copy, pindahkan ke tes. Lalu kemudian 8, sort by name. 1 sampai 7, ingat labelnya harus ke bawah, copy, pindahkan ke trend. 8, gambar, label, sampai 10, pindahkan ke tes. Lalu kemudian 9, sort by name. 1 sampai 7, copy, pindahkan ke trend. 8 sampai 10, copy, pindahkan ke tes. Lalu kemudian 10, ini udah ya. Sort by name-nya sudah 1 sampai 7, copy, pindahkan ke trend. 8 sampai 10, copy, pindahkan ke tes. Nah,
Kalau ini kan cuma 0 sampai 10, yang trend ada 154 item, yang tes ada 66 item. Kita bisa cek, kita buka kalkulator. Kita cek, ini 154. Kita bagi 2, karena ada label dan juga gambarnya. Kita bagi 2, sama dengan ada 77. Lalu kemudian, masing-masing kelas itu kan isinya 7. Kita bagi lagi dengan 7 sama dengan 11. Berarti kelasnya ada 11, angka 0, 1, 2, sampai dengan 10. Nah, cara mengeceknya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang ngerjakan yang huruf, bagi 2 dulu, ya. Lalu kemudian dibagi 7, hasilnya harus sejumlah huruf dari A sampai dengan Z. Oke, ini kita sudah pisahkan, jadi kita punya collected image, ini masih utuh. Lalu kita punya test dan trend, ini kita bisa close, kita bisa close. Oke, sekarang teman-teman buka kembali script yang label image. Di bagian bawah ini ada kompresi data. Nanti file label image ini kan teman-teman udah coding kemarin. Ini juga nanti saya akan share yang codingan saya gitu ya. Itu. Nah, ini di bagian yang kompresi data ini teman-teman tinggal run. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, sudah keluar angkanya, teman-teman masuk lagi ke folder images, nanti akan ada ini file arsip.tar. Nah, arsip.tar ini yang nanti akan kita pakai untuk datanya kita training secara online. Ya, oke. Itu kita baru sampai tahap data preparation di bagian kali ini. Nah, nanti bagaimana trainingnya secara online, kita akan lanjut di video selanjutnya. Ini saya mengerjakan untuk data angka 0 sampai 10, kurang lebih waktu pengerjaannya 30 menit. Yang huruf ya pasti lebih banyak lagi, 2 kali lipat waktunya. Ingat, pelan-pelan, hati-hati, dan jalankan sebaik mungkin ya. Cek setiap tahapannya satu persatu. Nah, untuk coding nanti semuanya akan saya share, baik itu yang label image ataupun tadi yang Ceng XML itu. Nah, teman-teman di sini tugasnya untuk berhati-hati dengan data. Jadi fokusnya bukan lagi soal coding, karena codingnya sudah saya kasih. Teman-teman harus fokus dengan data dengan kualitas yang bagus. Oke, itu aja untuk kali ini. Silahkan dikerjakan. Harapannya sih teman-teman tadi itu nonton, pause, kerjakan, nonton, pause, kerjakan gitu ya. Tapi kalau ada yang nonton dulu sampai selesai baru mau mengerjakan, silahkan, tidak masalah. Itu lebih baik ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.